Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini Anda telah berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam Ijtima Nasional Majelis Khudamul Ahmadiyah. Tujuan inti dari semua ijtima yang diselenggarakan oleh badan-badan dalam jemaat kita adalah untuk menanamkan kecintaan kepada Allah dan untuk meningkatkan standar intelektual, moral, dan spiritual para anggotanya. Inilah tujuan utama yang harus kalian sebagai anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dan Atfalul Ahmadiyah selalu simpan di garis depan fikiran kalian. Mengenai Atfal, pendidikan yang diterima anak-anak di negara ini memiliki efek memperluas pikiran mereka di usia muda. Saya secara pribadi telah melihat anak-anak berusia 10 tahun mengajukan pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang sangat mendalam dan tajam yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami banyak konsep agama di usia dini. Dengan mengingat hal ini, hari ini saya ingin membahas bagaimana khuddam dan atfal kita dapat memenuhi tujuan keagamaan mereka dengan sebaik-baiknya di dunia saat ini. Sebagaimana telah saya katakan, tujuan inti menjadi anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dan atau Atfalul Ahmadiyah adalah untuk meningkatkan standar keagamaan, intelektual, dan kerohanian kalian. Di ijtima, di samping program-program keagamaan dan akademik, kalian juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam olahraga dan permainan yang saya yakin banyak dari kalian menikmatinya. Namun, prioritas utama kalian seharusnya bukan pada permainan itu sendiri atau pada siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, tujuan utama olahraga atau permainan di acara-acara yang diatur oleh badan-badan adalah untuk membantu anggota mengembangkan kekuatan fisik dan kebugaran. Karena ini akan membantu mereka dalam memenuhi hak-hak Allah dan pengembangan keagamaan serta pendidikan mereka. Sayangnya, di dunia saat ini, banyak anak muda menghabiskan seluruh waktu luang mereka secara online, menonton konten streaming, menonton TV, dan bermain video game, alih-alih terlibat dalam permainan dan aktivitas luar ruangan yang sehat.
Dengan demikian, olahraga dan permainan di ijtima kita dirancang untuk mendorong kalian berada di luar ruangan, menghirup udara segar, dan meningkatkan kebugaran fisik kalian. Lebih lanjut, tujuan menjadi bugar seharusnya bukan karena kesombongan atau keinginan untuk menegaskan dominasi fisik atas orang lain. Sebaliknya, seseorang yang bugar dan sehat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Dan sebagai Ahmadi, tujuan utama kita adalah memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Lebih lanjut, olahraga dan permainan luar ruangan menawarkan cara positif untuk bersantai dan menyegarkan pikiran seseorang yang pada gilirannya membantu individu untuk belajar dan mempelajari dengan lebih efektif dengan meningkatkan fokus dan kemampuan mental. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk permainan dan olahraga membantu anak-anak muda dalam mengejar pendidikan sekuler dan pengetahuan keagamaan mereka. Sebagaimana telah saya katakan, tujuan sebenarnya dari acara olahraga atau kompetisi kita bukanlah untuk menang atau kalah dalam pertandingan atau turnamen. Kita tidak boleh bertindak seperti orang-orang duniawi yang sering menganggap olahraga sebagai masalah hidup atau mati dan yang terlibat dalam perdebatan panas, perkelahian, atau menggunakan permainan curang untuk memperoleh keuntungan. Sayangnya, bahkan di antara Ahmadi, kepentingan pribadi atau ego terkadang dapat menyebabkan perilaku yang buruk. Sebagai contoh, awal tahun ini, saya menginstruksikan agar turnamen kriket Masrur dibatalkan karena menjadi jelas bahwa kepentingan pribadi dan ego yang menggelembung telah menguasai hati dan pikiran beberapa dari mereka yang terlibat. Alih-alih memupuk persaudaraan, hal itu menyebabkan gesekan dan dendam berkembang. Ketika sesuatu menyebabkan kepahitan atau niat buruk, lebih baik menghentikannya untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Mudah-mudahan mereka yang telah menyimpang dari tujuan sejati mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan diri mereka. Sebagai Ahmadi, ketika kalian bermain olahraga atau permainan apapun, kalian harus menunjukkan semangat sportivitas yang sejati. Sesungguhnya, standar luar biasa dari sopan santun, toleransi, dan rasa hormat terhadap orang lain harus membedakan pemuda Ahmadi kita dari yang lain. Sebaliknya, jika kita tidak menunjukkan standar moral yang lebih tinggi, maka apa manfaatnya menjadi seorang Ahmadi? Oleh karena itu, saya menegaskan kembali bahwa program olahraga diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental khuddam dan atfal kita, sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka kepada Allah, kepada kemanusiaan, dan menghormati jemaat dengan cara yang luar biasa. Sebaliknya, menonton TV dengan malas atau menggulir tanpa henti pada perangkat elektronik dapat merusak kesehatan fisik dan mental kalian. Selain itu, internet dipenuhi dengan konten berbahaya dan tidak bermoral yang tersedia secara bebas, yang berfungsi untuk mengikis nilai-nilai moral dan memicu kebencian.
Sekarang AI menambahkan dimensi baru. Ini adalah sesuatu yang telah saya peringatkan selama bertahun-tahun, dan sekarang kita melihat hasil yang mengerikan hampir setiap hari. Dalam beberapa waktu terakhir, telah ada laporan mengerikan tentang remaja yang bunuh diri karena perundungan cyber atau mengonsumsi konten online yang mengerikan yang menyebabkan kerusakan mental yang serius. Sebagai contoh, baru-baru ini dilaporkan di media bahwa seorang remaja di Amerika Serikat bunuh diri dengan bantuan dan dorongan dari ChatGPT. Selain itu, video-video kekerasan atau ideologi ekstremis yang mempromosikan kebencian telah membanjiri internet dan menyebabkan kerugian besar bagi individu-individu yang menontonnya dan masyarakat luas. Hanya beberapa hari yang lalu, setelah seorang aktivis politik terkemuka dibunuh di Amerika, gubernur negara bagian secara terbuka mendesak kaum muda untuk mematikan perangkat mereka, pergi keluar, menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, dan melayani komunitas mereka. Dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi di bawah bimbingan khilafat diperingatkan sejak usia muda tentang bahaya dan mara bahaya yang ada dalam masyarakat kontemporer. Sebagai contoh, jika kita melihat kembali ke masa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, kita mengamati bahwa beliau memberikan perhatian yang sangat dekat pada tarbiyat kelompok-kelompok orang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan mereka. Dengan kebijaksanaan yang tinggi, beliau menguraikan tanggung jawab dan tujuan mereka. Sebagai bagian dari ini, beliau mendirikan Majelis Khuddamul Ahmadiyah dan mengarahkan pemuda Ahmadi sesuai dengan usia dan potensi mereka. Sebagaimana saya yakin sebagian besar dari kalian mengetahui, beliau menganugerahkan kepada kalian, kepada Khuddamul Ahmadiyah, sebuah slogan yang penting dan mendalam bahwa bangsa-bangsa tidak dapat direformasi tanpa reformasi pemuda mereka. Slogan ini dahulu dan tetap menjadi tantangan yang sangat besar dan mendalam bagi semua khuddam untuk bangkit menghadapinya. Kata-kata ini menjadi saksi atas fakta bahwa tanggung jawab kalian sebagai khuddam adalah untuk mereformasi bangsa-bangsa kalian secara spiritual dan moral. Tanggung jawab kalian adalah membimbing dunia menuju perdamaian dan kemakmuran yang sejati. Tanggung jawab kalian adalah berusaha tanpa lelah untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihissalam hingga nafas terakhir kalian. Namun, sebelum kalian berpaling kepada orang lain, kalian harus melihat ke dalam diri kalian sendiri, pada keadaan kalian sendiri. Reformasi batin dan pribadi setiap pemuda Ahmadi yang akan meletakkan pondasi bata demi bata bagi sebuah revolusi spiritual, moral, dan intelektual yang mulia di dunia. Inilah yang sesungguhnya diwakili oleh slogan yang diberikan kepada kalian oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah saya katakan, menjadi bugar dan sehat secara fisik akan membantu kalian mencapai tujuan-tujuan ini. Berbagai studi dan laporan membuktikan bahwa orang-orang yang bugar secara fisik
dan yang berdisiplin secara intelektual serta bekerja keras lebih mampu mengendalikan emosi mereka dan membuat penilaian yang tepat. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif kepada dunia yang lebih luas, karena mereka cenderung memiliki proses berpikir yang lebih matang dan berwawasan. Pada akhirnya, ketika mereka berpikir secara mendalam dan cerdas, terutama sebagai anggota Khuddamul Ahmadiyah yang telah berjanji untuk memprioritaskan agama mereka di atas segala urusan duniawi, mereka tertarik kepada keberadaan Allah. Oleh karena itu, filosofi inti yang mendasari slogan mendalam yang diberikan kepada kalian oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu adalah bahwa jika khuddam dan atfal kita dengan tekun berusaha mengembangkan karakter dan perilaku mereka, maka setiap pemuda Ahmadi memiliki potensi untuk menjadi bintang yang bersinar dari Ahmadiyah. Dengan demikian, setiap program dan pidato di Ijtima diarahkan untuk menumbuhkan keadaan pikiran yang matang dan memfasilitasi perkembangan spiritual, moral, fisik, dan intelektual kalian. Dan selalu ingatlah bahwa sarana utama untuk memperoleh pengetahuan agama adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim. Inilah sebabnya mengapa acara-acara lokal dan ijtima kita secara rutin mencakup kompetisi akademik yang berkaitan dengan pembacaan dan kajian Al-Quran. Sebagaimana kita memerlukan makanan dan air untuk menyuplai tubuh fisik kita, Allah telah menganugerahkan kepada kita melalui Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran Al-Karim sebagai sumber makanan spiritual yang kekal untuk menyuburkan jiwa kita. Oleh karena itu, untuk menekankan kepada kalian semua sifat yang sangat diperlukan dari Al-Quran dan berkah-berkahnya yang tak terbatas, saya memilih Al-Quran Karim, Pati Permata, sebagai tema untuk Ijtima tahun ini. Seringkali ketika anak-anak mencapai usia 7 atau 8 tahun dan menyelesaikan pembacaan pertama Al-Quran Al-Karim, mereka atau orang tua mereka menulis kepada saya meminta amin mereka, yakni meminta saya untuk memimpin prosesi syukuran tamat Al-Quran. Seharusnya bukan bahwa mereka menganggap amin sebagai langkah terakhir atau tujuan akhir. Sebaliknya, menyelesaikan Al-Quran untuk pertama kalinya seharusnya hanya menandai permulaan dari ikatan seumur hidup yang semakin mendalam dengan firman-firman Allah. Jadi, semua khuddam dan atfal harus membaca Al-Quran Karim setiap hari, memahami maknanya, dan dengan tulus berusaha mengamalkan ajaran-ajarannya. Alih-alih membuang waktu menonton film atau program yang tidak pantas, atau menghabiskan waktu berjam-jam di internet dan media sosial, jadikanlah tujuan teguh kalian untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang Al-Quranul Karim dan ajaran-ajarannya. Anggaplah Al-Quran sebagai sarana reformasi kalian dan untuk menjalin ikatan yang erat dengan Allah Ta'ala. Al-Quran akan membimbing dan mengarahkan kalian untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Jadi, bacalah dan hargailah setiap kata. Sebagai seorang mukmin, ini seharusnya selalu menjadi tujuan kalian. Terkadang, terjemahan bisa sulit difahami. Dan oleh karena itu, sebagai tambahan, kalian harus membaca tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh jemaat. Kalian berada di usia prima untuk memperoleh pengetahuan karena otak kalian subur dan mampu menyerap serta menyimpan informasi baru jauh lebih mudah
dibandingkan ketika seseorang berusia lebih tua. more easily than when a person becomes older. Selain mempelajari Al-Quran, Reading the Quran kalian juga harus mempelajari kehidupan dan karakter yang diberkati dari Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, because his entire karena seluruh hidup beliau adalah teladan abadi bagi kita untuk dipelajari dan diteladani. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa jika seseorang ingin memperoleh kedekatannya, mereka harus berusaha untuk mengikuti jalan Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. it is narrated Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai jawaban, Hadrat Aisyah bersabda, "Tidakkah Anda membaca Al-Quran Al-Karim? Karakter Rasulullah SAW adalah Al-Quran Al-Karim." Dengan ini, Hadrat Aisyah bermaksud bahwa setiap kata dan perbuatan Rasulullah SAW berada dalam keselarasan sempurna dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi, teladan mulia dari Rasulullah SAW itulah yang harus selalu kita usahakan untuk ikuti. Hanya dengan demikian, kita dapat hidup sebagai Muslim Ahmadi sejati. Hanya dengan demikian, kita dapat memenuhi janji kita untuk mendahulukan agama di atas urusan duniawi. to faith over worldly matters. Hanya dengan demikian, kita dapat membantu dalam misi ilahi dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Alayhi salatu wassalam. Selain itu, Only hanya jika kalian dengan tulus berkomitmen untuk menerapkan apa yang telah kalian pelajari di sini dan dalam kehidupan sehari-hari kalian, maka akan ada manfaat yang berkelanjutan dari keikutsertaan dalam ijtima. having participated in the ijtima. It is not Tidak cukup hanya dengan berusaha membangun hubungan kalian dengan Allah Ta'ala hanya selama 2 atau 3 hari ini saja. 3 days. Sebaliknya, kalian harus memprioritaskan pengembangan hubungan dan ikatan kalian dengan Allah Ta'ala setiap hari. Every single day. Kalian harus menyisihkan waktu Time khusus setiap hari untuk membaca Al-Quran the Holy Quran and studying it. dan mempelajarinya. If you sincerely Jika kalian dengan tulus berusaha untuk ini, kalian akan insya Allah menyaksikan transformasi spiritual dan moral yang luar biasa dalam hidup kalian. your hearts Hati dan pikiran kalian akan secara alami berpaling kepada Allah, dan Dia akan melindungi kalian dari perangkap dan jebakan yang terdapat di setiap sudut dan belokan masyarakat modern. Dia akan menyelamatkan kalian dari daya tarik yang dangkal dan menipu dari dunia hari ini. in terms of Dalam hal ibadah, suatu ketika seseorang bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha untuk menggambarkan bagaimana Nabi suci sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan beribadah. Sebagai jawaban, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Jangan tanyakan perihal lamanya, kualitas dan keindahan ibadah beliau." beauty of his worship. Dengan ini, beliau maksudkan bahwa tidak mungkin dapat menggambarkan dengan kata-kata bagaimana Nabi suci sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dalam waktu yang sangat lama dengan semangat dan konsentrasi yang intens, dan bagaimana beliau tetap benar-benar tenggelam dan diliputi oleh cinta kepada Allah Ta'ala. By the love of Allah, the Almighty. Of course, Tentu saja, kita tidak dapat menyamai standar ibadah beliau yang unik dan tertinggi, tetapi kita harus terus berusaha mengikuti teladan beliau karena Allah Ta'ala telah menyatakan beliau sebagai teladan utama dan contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya, prinsip utama yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa kita harus mengingat Allah must remember dan memenuhi hak-hak ibadah kepadanya setiap saat dan dalam segala keadaan. and in all circumstances. हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत
Dalam Al-Quran, Allah the Almighty Allah Ta'ala bersaksi tentang bagaimana Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelam dalam mengingat dan beribadah kepadanya. Dengan demikian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. say, Katakanlah, my prayer salatku and my sacrifice dan pengorbananku dan hidupku and my death. dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Here Allah himself testifies. Di sini Allah Ta'ala sendiri bersaksi tentang fakta bahwa setiap nafas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap perbuatan dan setiap kata, semuanya murni untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. All the words. Moreover, Selain itu, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyatakan pengabdiannya yang lengkap dan mutlak kepadanya di hadapan dunia untuk menetapkan teladan yang sempurna bagi semua orang dan sepanjang masa. example for all people and all times. Having Setelah menyajikan teladan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka yang mengaku menerima Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam harus berusaha mengikuti teladannya dengan keyakinan teguh bahwa Allah adalah Tuhan mereka, pencipta mereka, their creator dan sumber dari segala kebaikan dalam hidup mereka. in their lives. Therefore, today Oleh karena itu, hari ini, jika Anda cukup beruntung untuk unggul dalam studi atau mencapai posisi tinggi dalam profesi kalian, jangan pernah mengaitkan kesuksesan kalian dengan kualitas atau kebajikan kalian sendiri. instead Sebaliknya, selalu anggaplah setiap kesuksesan dan berkat murni karena rahmat dan belas kasihan Allah Ta'ala. grace and mercy of Allah. Without Tanpa sedikit pun keraguan, doubt, if a jika seseorang dengan jujur merenungkan kelemahan-kelemahan mereka sendiri, mereka akan segera mengenali karunia dan rahmat Allah yang sangat besar, dan mereka akan bersujud di hadapannya dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang semakin besar. their worship will be pure Ibadah mereka akan murni demi kepentingannya, and he will be dan dia akan menjadi prioritas mereka setiap saat. Sebaliknya, otherwise jika kalian membiarkan karir atau profesi atau kegiatan duniawi kalian profession menjadi berhala kalian dan mengizinkannya menjauhkan kalian dari memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. it will be an extremely grave matter. For example, Sebagai contoh, if jika seseorang mengabaikan atau menunda salat secara berlebihan karena urusan duniawi, pursued itu menunjukkan bahwa dia mengutamakan hal-hal tersebut daripada Allah Ta'ala. the Holy Prophet Rasulullah SAW menyatakan ketidaksenangan dan kemarahan yang besar terhadap orang-orang seperti itu dengan menyatakan bahwa mengabaikan salat membawa seseorang menuju syirik dan menuju keadaan kekafiran. thus every Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus mengutamakan 5 waktu salat mereka dan ibadah serta berusaha mengikuti teladan suci Rasulullah SAW yang tentangnya Allah Ta'ala bersaksi bahwa salat-salat beliau, pengorbanan-pengorbanan beliau, dan segala sesuatunya adalah demi Allah Ta'ala semata. for the sake of Allah alone. So you must Jadi, kalian tidak boleh membiarkan pekerjaan atau urusan duniawi mengganggu kewajiban suci ini. Jika tidak, meneriakan slogan-slogan Allahu Akbar atau mengklaim mencintai Rasulullah SAW akan menjadi kata-kata kosong dan tidak bermakna. and meaningless words. We can Kita hanya dapat mengikuti teladan mulia beliau jika kita benar-benar menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, be our Lord satu-satunya pemberi rezeki dan pemelihara seluruh umat manusia yang satu-satunya dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Furthermore, Lebih lanjut, kebajikan fundamental lainnya yang diajarkan oleh Al-Quran Suci adalah kebenaran. we must hold Kita harus berpegang teguh pada kebenaran dalam setiap situasi, tidak peduli betapa sulit atau menantangnya. challenging. The Holy Standar kejujuran Rasulullah SAW begitu sempurna tanpa cacat, sehingga bahkan musuh-musuh beliau tidak dapat menuduh beliau berbohong. accuse him of falsehood.
Even Bahkan Abu Jahal, his biggest penentang terbesar beliau, mengakui tidak dapat menyebut Rasulullah SAW sebagai pembohong because karena he had never heard dia sendiri tidak pernah mendengar atau melihat beliau mengucapkan kata-kata palsu. Meskipun demikian, Abu Jahal tidak dapat meraih petunjuk yang benar karena dia enmity. dimotivasi oleh permusuhan yang ekstrim dan dikuasai oleh keras kepala dan kecintaan pada penyembahan berhala. Thus, Dengan demikian, dia akan mengatakan bahwa meskipun Rasulullah SAW bukanlah seorang pembohong, dia tetap menganggap ajaran-ajaran beliau sebagai palsu. common sense Namun ini adalah masalah akal sehat bahwa seseorang yang dikenal memiliki standar kejujuran dan integritas tertinggi tidak akan menyajikan ajaran palsu kepada dunia. false teaching to the world. Nonetheless, Meskipun demikian, mereka yang bertekad menolak kebenaran akan selalu menemukan cara untuk tetap dalam keadaan kekafiran. disbelief. Many Banyak insiden lebih lanjut menunjukkan bagaimana bahkan sebelum pendakwaannya tentang kenabian, standar kebenaran Nabi Suci SAW tidak bercacat. immaculate. Setelah itu, setelah pendakwaan beliau tentang kenabian dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, Islam's teaching beliau menginginkan para pengikutnya untuk menjunjung tinggi standar kebenaran dan kejujuran tertinggi. and honesty. It is narrated Diriwayatkan bahwa pada suatu kesempatan, saat duduk dengan beberapa sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku memberitahu kalian tentang dosa-dosa yang paling berat?" and grave sins. Firstly, Pertama, beliau menyebutkan syirik, shirk, menyekutukan Allah. partners with Allah. Then, Kemudian beliau menyebutkan durhaka kepada orang tua. next, Selanjutnya, Rasulullah bersabda bahwa membunuh seseorang secara tidak adil adalah dosa besar. was a grave sin. Of course, Tentu saja, jelas bagi kita semua bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang keji dan merupakan sesuatu yang kita semua fahami. we all understand. Finally, Akhirnya, Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa membuat sumpah atau janji palsu juga merupakan dosa yang sangat besar. the fact Fakta bahwa hal ini disebutkan bersamaan dengan syirik dan mengambil nyawa secara tidak adil membuktikan betapa kebencian Allah Ta'ala terhadap kepalsuan. attested by God Almighty. The Holy Nabi Suci SAW menjelaskan bahwa jika seseorang berbohong atau membuat janji yang tidak berniat untuk dipenuhi, itu karena mereka berusaha merampas hak orang lain secara tidak adil. Mereka didorong kepada kepalsuan untuk melayani kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. expense of others. Thus, every Dengan demikian, setiap Ahmadi, muda atau tua, harus memastikan bahwa dalam bisnis, keuangan, atau urusan lainnya, mereka mempertahankan standar kejujuran dan integritas tertinggi. and integrity. The Holy Nabi Suci SAW ingin menanamkan kebajikan kebenaran sedemikian rupa, sehingga suatu kali ketika beliau mendengar seorang wanita memanggil anaknya dengan berjanji akan memberinya sesuatu, something he called beliau memanggilnya dan berkata bahwa jika kamu sebenarnya tidak memberikan sesuatu kepada anakmu, itu akan dihitung sebagai kebohongan. moreover Lebih dari itu, dia her son to deceive. mengajarkan anaknya untuk menipu orang lain. Hence, Oleh karena itu, engage jangan pernah terlibat dalam kepalsuan apapun, bahkan sebagai lelucon, dan tidak peduli betapa sepele kelihatannya. تكبير حضرت محمد مصطفى رحمة للعالمين نعرہ تکبیر. Kejujuran mutlak seharusnya menjadi ciri khas setiap Ahmadi. Hanya dengan demikian, jemaat kita yang ditopang oleh pilar jiwa-jiwa yang jujur, yang tak terhitung jumlahnya, akan berada dalam posisi untuk mencerahkan dunia dan membimbing mereka bowing down. untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan menyembahnya. Another immoral practice Praktik tidak bermoral lainnya yang telah berkembang di antara sebagian orang kita adalah menyebarkan gosip
melebih-lebihkan kebenaran, mengkhianati kepercayaan, dan bersenang-senang dalam kesusahan orang lain, semuanya demi hiburan murahan mereka atau untuk memprovokasi konflik. Di zaman media sosial ini, lebih mudah dari sebelumnya untuk menyebarkan disinformasi dan desas-desus. Orang sering meminta maaf atas perilaku ini dengan melabelinya sebagai lelucon, tetapi tindakan dendam seperti itu dapat menyebabkan dendam, kedengkian, dan kebencian menyala. Hal itu bahkan dapat menyebabkan perkelahian dan keruntuhan tatanan sosial. Oleh karena itu, kalian tidak boleh pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu. Sebaliknya, jika kalian menggunakan media sosial, gunakanlah untuk menyebarkan positivitas dan kebenaran. Gunakanlah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, ajaran-ajaran Nabi Suci SAW, dan pelajaran-pelajaran moral serta spiritual dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jangan menggunakannya sebagai sarana hiburan vulgar atau untuk menyebarkan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermoral. Jangan menggunakannya untuk menyusahkan orang lain atau untuk memicu kebencian dan perpecahan. Gunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang baik dan benar. Selama pidato saya baru-baru ini kepada Lajnah selama Jalsah Salana Jerman, saya menyebutkan bahwa meskipun perilaku mengejek atau bergosip berdasarkan kebiasaan dikaitkan dengan wanita, sayangnya, sekarang karena pengaruh media sosial atau berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan yang tidak pantas, pria sering menjadi pelanggar terburuk. Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang perilaku seperti itu, menyatakan bahwa yang terburuk dari umat manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Artinya, seseorang yang mengatakan satu hal kepada seseorang dan hal lain kepada orang lain, baik untuk hiburan mereka, untuk memuaskan ego mereka, atau untuk menyebabkan kebencian dan kerusuhan sosial. Selamatkanlah diri kalian dari perilaku memalukan seperti itu, karena ini adalah sifat-sifat munafik. Hanya dengan menghindari perilaku ini, kita dapat bertindak sesuai dengan perintah untuk unggul dalam kebenaran. Sebaliknya, klaim dan ambisi kita yang dinyatakan untuk menghadirkan revolusi spiritual di dunia akan menjadi tidak berarti. Jika kalian ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, kita harus terlebih dahulu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana Rasulullah SAW menyalakan revolusi spiritual di hati para sahabatnya. Orang-orang yang sama, yang dulunya terbenam dalam lubang kebodohan, kemerosotan moral dan buta huruf, berubah menjadi orang-orang yang paling mulia dan bermoral di muka bumi, dan melonjak ke ketinggian spiritual sedemikian rupa, sehingga mereka yang hanya dipersenjatai dengan pengetahuan duniawi tidak akan pernah bisa mencapainya. Transformasi ini adalah hasil langsung dari dedikasi mereka yang tak tergoyahkan untuk mencari bimbingan Nabi Suci SAW di setiap kesempatan. Sebagai contoh, suatu kali seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana cara memastikan bahwa dia akan masuk surga. Orang-orang umumnya mengajukan pertanyaan ini. Sebagai jawaban, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia harus menyembah Allah semata dan tidak pernah mensekutukannya dengan yang lain. Satu hal, beliau menyuruhnya untuk melaksanakan salat berjamaah dan menunaikan zakat untuk berinfak di jalan Allah. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menginstruksikannya untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada kerabat-kerabatnya. Jika dia melakukan semua ini, dia akan masuk surga. Dalam hal menunjukkan cinta kepada kerabat seseorang, ini mencakup semua hubungan seseorang. Sungguh menyedihkan bahwa
beberapa wanita muda Ahmadi menulis kepada saya untuk mengungkapkan kesedihan mereka karena suami atau mertua mereka melarang mereka untuk bertemu dengan keluarga mereka sendiri. Perilaku seperti itu adalah pelanggaran langsung terhadap ajaran Islam, dan mereka yang bersalah melakukan kekejaman seperti itu harus memperbaiki diri dan memperlakukan istri dan menantu mereka dengan cinta dan kasih sayang. Jika orang tua suami yang menjadi penyebab kesusahan seperti itu, maka mereka harus diingatkan bahwa Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira tentang surga bagi mereka yang merawat kerabat mereka. Lalu mengapa mereka berusaha mencegah menantu mereka melakukan hal tersebut? Ingatlah, jika orang-orang yang kalian cintai menghalangi kalian untuk memenuhi perintah Allah atau Rasul-Nya, maka sambil tetap berada dalam batas-batas tata krama yang baik, anak-anak memiliki kewajiban untuk membimbing orang tua mereka. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal ini. Baru-baru ini, seorang khadim bertanya kepada saya sejauh mana seseorang harus mendengarkan orang tuanya. Saya menasihatinya untuk menghormati dan menaati mereka, kecuali jika apa yang mereka katakan melanggar perintah Allah dan ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seorang anak dapat dan memang harus mengambil sikap demi imannya dan menolak apa yang dikatakan orang tuanya. Namun, bahkan dalam keadaan tersebut, mereka harus berusaha membimbing orang tua mereka dengan cinta dan kebaikan. Sekarang, ketika kita mencapai akhir ijtima ini, saya ingin menegaskan kembali pentingnya mempelajari Al-Quran. Tidak diragukan lagi, ketika kalian membaca Al-Quran dengan seksama, kalian akan menemukan khazanah hikmah ilahi di dalamnya, yang membimbing kalian tentang apa yang harus dipeluk dan apa yang harus dihindari. Saya hanya menyentuh sebagian kecil dari ajarannya. Hanya jika kita secara kolektif sebagai jemaat, pemuda kita, anak-anak dan orang tua kita sama-sama benar-benar hidup sesuai dengan ajarannya, kita dapat memicu revolusi spiritual dan moral yang sejati di dunia. Jika tidak, tanpa transformasi batin, klaim kita untuk mengubah dunia tidak akan lebih dari sekedar kata-kata kosong. Kita sangat beruntung menjadi Ahmadi, tetapi kita hanya dapat memenuhi tujuan sejati kita, memperkuat ikatan kita dengan jemaat, dan memanfaatkan ijtima-ijtima ini jika kita memahami dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Nabi Suci SAW dan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Adalah tugas dan misi kita untuk merangkul setiap ajaran Islam dengan kemampuan terbaik kita, dan selamanya berusaha berjalan di atas jalan kebaikan dan kebenaran. Jika kalian sebagai pemuda Ahmadi mencapai hal ini, kalian akan menjadi pemuda yang tulus dan berbakti, yang memenuhi ikrar agama mereka dan berdiri di garda depan dalam mereformasi orang lain dan membawa kebangkitan spiritual di dunia. Jika tidak, hanya meneriakkan slogan bahwa bangsa-bangsa tidak dapat diformasi tanpa reformasi pemuda mereka adalah tidak bermakna dan tidak memenuhi tujuan apapun. Objektif sejati kita hanya akan terwujud ketika di samping meneriakkan slogan, kita berjuang dengan segenap jiwa raga kita untuk mereformasi diri kita sendiri dan pada gilirannya mereformasi umat manusia. Jadi ketika kalian pulang hari ini, tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian akan berada di antara para khudam dan atfal yang benar-benar mereformasi diri mereka sendiri dan yang memimpin dunia menuju Allah Ta'ala dan menuju kedamaian dan kebenaran? Dengan segenap hati saya berharap dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kalian kemampuan untuk melakukan hal tersebut, dan semoga kalian semua menjadi bintang-bintang bersinar sejati Ahmadiyah. Amin. Sekarang mari kita berdoa.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل آمين.